Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syauki Arik Maulana dari kelas B Manajemen. Di sini saya menjelaskan tentang teori kecerdasan. Contoh teori yang pertama, kecerdasan bahasa, yaitu contohnya kelancaran berbicara, bercerita. Kedua, penguasaan kosakata yang bervariasi. Ketiga, kemampuan pada permainan yang terkait dengan kata dan bahasa. Yang kedua, kecerdasan musik. Contoh-contohnya, yang pertama, memiliki pengetahuan bagaimana cara meredusir stres yang sedang dialaminya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kreativitas dirinya maupun orang lain. Yang ketiga, menggali berbagai kemampuan terpendam untuk kepentingan belajarnya dan mengingat berbagai informasi tentang suatu seperti orang, tempat, benda, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan logika matematika. Contoh-contohnya, pertama, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitas, waktu, dan hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan secara nyata atau konkret baik objek maupun konsep-konsep. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan pemecahan masalah secara logis. Yang keempat, kecerdasan visual spasial. Contoh-contohnya, pertama, senang akan membaca dan menulis, khususnya membaca. Mereka yang memiliki kecerdasan spasial senang menerjemahkan sebuah alur dengan imajinasi mereka sendiri. Yang kedua, senang memperhatikan hal yang berbentuk visual, layaknya gambar, lukisan foto, ataupun grafik, dan juga map 2 maupun 3 dimensi. Selain itu, mereka senang menafsirkan hal yang tersirat pada objek tersebut. Yang kelima, kecerdasan kinestetik tubuh. Contoh-contohnya menggunakan fisiknya dalam melakukan kemampuan atau keterampilan yang tinggi untuk tujuan mengekspresikan diri dan juga berorientasi pada hasilnya. Yang kedua, bekerja dengan terampil menggunakan objek, antara lain dengan melibatkan gerakan motorik yang baik dan jari dan tangan, serta mengeksploitasi kemampuan motorik lain pada tubuhnya, misalnya menggambar, memahat, dan pekerjaan lain yang memerlukan keterampilan tangan. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Contoh-contohnya, pertama, memiliki waktu untuk bermeditasi, merenung, introspeksi diri, dan memikirkan berbagai masalah. Yang kedua, suka terhadap topik mengenai pengembangan kepribadian diri dan sering menghadiri acara-acara konseling atau seminar kepribadian agar lebih memahami diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Contoh-contohnya, pertama, dapat mengembangkan serta menciptakan hubungan sosial yang baru dan efektif. Yang kedua, mampu berempati dengan orang lainnya, atau dapat dikatakan memiliki kemampuan memahami orang lain secara utuh. Yang terakhir, kecerdasan naturalis. Contoh-contohnya, pertama, sangat nyaman berada di alam terbuka. Yang kedua, sangat peduli dengan alam di sekitarnya. Ketiga, merasa terhubung dengan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama, learning to know. Belajar untuk mengetahui. Dalam prosesnya, tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat. Yang kedua, learning to do. Belajar untuk mengaplikasi ilmu, bekerja sama dalam tim, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, belajar untuk berkarya atau mengaplikasikan ilmu. Yang ketiga, learning to be. Belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi diri sendiri, berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil. Dan terakhir, learning to live together, yang artinya belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka, dan nilai-nilai agamanya, mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Yang
terakhir saya akan menjelaskan klasifikasi kecerdasan. Menurut Susarsono Makmun Sukma 2002, klasifikasikan kecerdasan terdiri dari 4 jenis, yaitu kecerdasan nalar atau daya pikir IQ, kecerdasan emosional, daya hati atau kolbu atau EQ, kecerdasan adversity atau AQ, dan terakhir kecerdasan finansial atau FQ. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.